Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dan seluruh para guru kita yang menyambungkan kita kepada beliau semuanya. Dan juga kita khususkan untuk orang tua kita, diri kita, dan seluruh keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita hidayahnya, petunjuknya, dan keistiqomahan untuk melaksanakan petunjuk dan hidayah tersebut di dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah mengkaji hikmah yang ke-107, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan dalam hikmah tersebut, la yukhafu 'alaika an taltabisat turuqu 'alaika. Sesuatu yang dikhawatirkan atasmu bukanlah karena membingungkannya jalan untukmu atau jalan yang kau lalui. Wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Akan tetapi yang dikhawatirkan atasmu adalah tunduknya dirimu di bawah hawa nafsu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho kepadamu agar Islam menjadi agamamu. Artinya jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala satu. Jadi yang dikhawatirkan bukan karena membingungkannya jalan, akan tetapi yang dikhawatirkan dari kita adalah kita tunduk kepada hawa nafsu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hikmah ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin memberitahukan kepada kita bahwa jalan menuju Allah itu satu, tidak ada duanya. Yang membuat kita bingung adalah hawa nafsu kita, atau kita tunduk kepada hawa nafsu. Misalkan, seandainya kita ingin bertamu ke rumah seseorang tersebut misalnya A, dan kita sudah tahu rumahnya, kita sudah tahu arahnya, kita sudah benar tidak menuju ke rumah tersebut. Maka kalau kita sudah benar rumahnya, benar alamatnya, kita ketok terus pintunya, kira-kira dibukakan atau tidak? Dibukakan. Karena alamatnya sudah jelas, jalannya sudah jelas. Atau jangan-jangan rumah bukan rumah yang kita tuju, yang kita ketok. Jadi kalau rumahnya bukan rumah yang kita tuju, alamatnya bukan alamat yang kita tuju, yang salah siapa? Yang salah kita yang tidak tahu jalan, atau kita yang yang kita tidak mengikuti jalan itu? Maka di sini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin menunjukkan kepada kita
Jangan takut dengan banyaknya jalan, karena jalan menuju Allah hanya satu. Yang perlu kita khawatirkan adalah kita tunduk kepada hawa nafsu kita. Maka ketika kita sudah mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, ketukan pertama tidak dibuka, kedua tidak dibuka, ketuk saja terus, masa tidak dibuka? Niscaya Allah akan membuka pintu tersebut. Dan ketika pintu itu dibuka, kira-kira sebab dibukanya apa? Karena kita mengetok pintu atau karena Allah mau membuka pintu itu? Kalau kita inginnya kan kita yang ngetok pintunya, makanya dibuka. Sebenarnya bukan. Karena pemilik rumah itulah yang membukakan untuk kita sehingga kita bisa masuk ke dalam rumahnya. Dan ini kita sedang memisalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Ia anugerahkan kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan di dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadan amaluhu al jannata." Tidaklah sekali-kali amal seseorang mengantarkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Demikian juga engkau wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Wala ana." Demikian juga aku, illa ayyataghammadaniyallahu. Di sini dikatakan bifadlin wa rahmatin. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengguyurku dengan karunia-Nya dan rahmatnya. Jadi kita masuk surga karena kita sedekah, karena kita korban, karena kita sholat, karena kita haji, karena kita umroh. Bukan. Tapi karena anugerah dan karunia dari Allah, dan karena Allah menganugerahkan rahmat kepada kita. Itu yang harus kita yakini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Dan seandainya jika kamu menuruti mayoritas yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tunduk kepada mayoritas manusia, maka kita akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seperti ini demokrasi itu berlaku atau tidak? Tidak berlaku demokrasi. Demokrasi tidak berlaku karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kita mengenali kebenaran? Mengenali kebenaran adalah dengan mengenali Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah agar kita tidak tersesat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang sudah wafat, sudah meninggal. Yang tersisa adalah Al-Quran, yang tersisa adalah hadis, yang tersisa adalah riwayat-riwayat tentang Al-Quran dan tentang hadis tersebut yang sampai kepada kita. Maka kita untuk mengenal kebenaran tersebut, kita harus mengenali pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di dalam hikmah yang selanjutnya, yaitu hikmah yang ke-108, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, "Subhana man satara silral khususiyati bidzuhuril basyariyati." Maha suci Dia, zat yang menutupi atau menyembunyikan rahasia keistimewaan dari seorang hamba dengan menampakkan kemanusiaannya. Wa dhahara bi 'azamatir rububiyyati fi izhari al-ubudiyyati. Dan maha suci Dia yang menampakkan keagungan ketuhanannya
di dalam penghambaan seorang hamba. Apa maksudnya? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, ini di dalam surat Ibrahim, qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanim mubin. Mereka berkata, tidaklah kalian melainkan manusia seperti kami. Kalian sungguh ingin memalingkan kami dari apa-apa yang telah disembah oleh leluhur kami. Di dalam hikmah ini, Ibnu Athaillah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keistimewaan seorang hamba di sisi Allah dengan menampakkan sifat kemanusiaannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tanpa bapak. Setelah itu di usia 5 tahun dibelah dadanya. Masyarakat tahu kisah itu. Masyhur. Terkenal sebagai Al-Amin. Manusia yang bisa sangat dipercaya. Tidak ada yang meragukan keistimewaan Nabi Muhammad SAW tersebut. Tapi kenapa setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, justru masyarakatnya menolak Nabi Muhammad? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menutupi keistimewaannya dengan sifat kemanusiaan Nabi Muhammad. Karena apa? Maka mereka mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW, apa dia? Dia hanya yatimnya Abdullah. Anak yatimnya Abdullah. Yang dilihat hanya yatimnya. Dia tidak melihat, tertutup mata hatinya dari melihat keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab, Abu Jahal, dan kafir Quraisy yang banyak itu tidak melihat Nabi Muhammad memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena manusia seperti kita, kata mereka. Manusia seperti kita. Ini nabi. Bukan nabi lagi Nabi Muhammad SAW, tapi sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya rasul. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada manusia yang tertutup dari keistimewaan tersebut. Maka kita sekarang di sini ditakdirkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka itu nikmat yang harus kita syukuri dan selalu kita syukuri. Karena apa? Dianugerahi keimanan tersebut. Di sisi lain ada orang yang dipertemukan dengan Nabi Muhammad, bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, tapi tidak diberikan keimanan tersebut. Tidak dibukakan hatinya untuk melihat Nabi Muhammad adalah manusia yang istimewa. Manusia yang istimewa. Setelah itu, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, terjadi perselisihan tidak di antara para sahabat? Terjadi perselisihan. Tapi kemudian apa? Selesai. Selesai dengan apa? Karena mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ada sekumpulan umat Islam ketika itu menolak membayar zakat. Oh, Nabi Muhammad sudah wafat, zakat itu nggak wajib. Yang wajib pajak ya Pak. Yang wajib pajak. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Saya perangi. Kata Umar, kenapa? Jangan. Kenapa Rasulullah tidak memerangi orang yang beriman kepada Allah dan bersyahadat? Kata Abu Bakar apa? Tidak bisa. Saya akan memerangi orang yang membedakan antara zakat dengan sholat. Bukankah zakat itu juga rukun? Maka yang membedakan saya perangi. Sama dengan dia menolak sholat. Kata Umar apa? Oh ya sudah. Berarti saya yang salah.
Umar faham itu, menerima perbedaan tersebut dan mengakui kesalahannya. Ini karena apa? Karena petunjuk Rasulullah, mereka bertemu dengan Rasulullah, anak didik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengenali kebenaran dengan mengenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kebalikan dari itu, Umar mengusulkan ke Abu Bakar, ini sudah banyak yang meninggal para penghafal Al-Quran. Bagaimana kalau Al-Quran kita bukukan saja? Kata Abu Bakar apa? Saya tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kemudian Allah melapangkan dadaku, kata Abu Bakar, untuk menerima pendapatnya Umar. Coba bayangkan sekarang, Al-Qur'annya sudah ada sekarang. Karena jasa Abu Bakar, jasa Umar, jasa Sayyidina Utsman, Al-Qur'annya ada tercetak banyak sekarang. Berapa banyak yang tidak membaca Al-Qur'an? Bahkan berapa banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Banyak sekali. Itu karena apa? Karena mereka tidak mengenal. Mengenal apa? Mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semakin kesini, perselisihan itu semakin banyak dan semakin menjadikan kebenaran itu abu-abu. Sayyidina Umar menjadi khalifah, dibunuh. Setelah itu Sayyidina Utsman menjadi khalifah, terbunuh juga. Setelah Sayyidina Utsman terbunuh, Sayyidina Ali dibaiat. Setelah itu apa? Muawiyah mengatakan, saya tidak akan membaiat Ali sebelum yang membunuh Utsman ditangkap dulu. Perbedaan tidak? Perbedaan. Terjadi selisih antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Utsman. Akhirnya lahirlah satu kelompok baru dari umat Islam, namanya Khawarij. Saya tidak mendukung Muawiyah, saya tidak mendukung Ali. Bagi saya Ali dan Muawiyah dua-duanya kafir. Mereka semuanya penghafal Al-Quran, tapi tidak ada satupun sahabat di antara mereka. Jadi di masa itu ada orang yang hafal Al-Quran, ahli ibadah, tapi mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Muawiyah. Apalagi di zaman sekarang. Apalagi di zaman sekarang. Setelah itu, ini Sayyidina Ali, Muawiyah orang istimewa karena sahabatnya Rasulullah. Apalagi Sayyidina Ali. Istimewa Sayyidina Ali, memiliki keistimewaan di sisi Rasulullah. Kalau sudah istimewa di sisi Rasulullah, masa nggak istimewa di sisi Allah? Terus ada yang berani mengkafirkan. Dan yang mengkafirkan itu orang yang hafal Al-Quran. Na'udzubillah. Itu bukti bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi keistimewaan Sayyidina Ali di depan mata orang yang hafal Al-Quran itu. Sekarang di zaman kita punya HP. Untuk apa HP itu? Kita punya media sosial, Facebook lah, Instagram, YouTube lah, akun kita. Untuk apa kita punya akun itu? Untuk apa punya akun itu? Sudahlah, nggak usah bingung-bingung. Kita di Instagram, di Facebook, di media sosial itu, siapa yang kita ikuti? Siapa yang kita ikuti? Alhamdulillah kalau masih ada yang bertanya, Ustadz, saya bingung mau ngikuti Ustadz siapa di Instagram ini? Mau ngikutin Facebooknya siapa di Instagram ini Ustadz? Ustadz siapa yang harus saya ikuti? Kiai siapa yang harus saya ikuti? Alhamdulillah kalau seperti itu. Kalau sama sekali tidak terfikir untuk mengikuti figur-figur yang diakui keilmuannya, tidak terfikir sama sekali yang diikuti artis-artis dan semuanya itu, atau apa isu-isu yang viral-viral itu kan yang kita ikuti, artinya kan bukan kita yang salah ngetok, bukan kita yang salah alam, memang kita sengaja salah alamat. Tujuan kita bukan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi memang yang kita cari dunia. Kita cari dunia. Wong kita duduk di sini saja niat kita salah, itu sudah salah di mata Allah.
Bagaimana dengan yang sama sekali tidak terfikir untuk duduk di sini? Sama sekali tidak terfikir untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Allah benar-benar menutupi kita dari mereka. Imam Al-Ghazali kita pernah mengkaji di sini. Kitab Bidayatul Hidayah. Imam Al-Ghazali itu kan terkenal sekali. Terkenal sekali Imam Al-Ghazali. Punya adik namanya Imam Ahmad Al-Ghazali. Ahmad Al-Ghazali ini tidak terkenal. Tidak terkenal, tapi Imam Ghazali pernah menjadi imam, kemudian adiknya ini menjadi makmum, tiba-tiba mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri dari jamaah. Imam Al-Ghazali bertanya, kenapa kamu memisahkan diri dari jamaah yang aku imamnya? Adiknya itu mengatakan, aku melihat tubuhmu itu banyak darahnya. Kenapa banyak darahnya? Padahal bersih, tidak nampak. Kata Imam Al-Ghazali mikir, oh ternyata sebelum sholat beliau ngajar fikih dan tentang darah haid. Jadi waktu sholat Imam Al-Ghazali yang dipikirkan itu pembahasan fikih yang baru beliau kaji. Tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sholat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru kita menemukan yang lainnya di dalam sholat kita. Itu Imam Ahmad, adiknya Imam Al-Ghazali yang tidak terkenal. Lah kita yang terkenal saja sekarang kita tidak tahu. Bagaimana mau mencari yang tidak terkenal yang tahu penyakit hati kita? Apa tambah nggak disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa? Kesolehan orang itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan orang itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mau bertemu dengan guru yang bisa memperbaiki hati kita untuk sampai kepada Allah, ikhlas kepada Allah? Di media sosial aja yang kita ikuti apa? Yang kita lihat apa? Maka akan sulit. Jadi kita di media sosial saja sulit memilih, apalagi di kehidupan. Apalagi di kehidupan ini. Coba kita bandingkan sekarang apa? Saya tidak mengomentari siapapun. Diberikan, misalkan di masjid ini, diberikan pilihan ada orang satu pakaiannya pakaian yang islami banget. Setelah itu orangnya ganteng, hidungnya mancung, pakai peci terus sorbanan, dengan orang yang hanya pakai pakaian biasa saja dan titelnya tidak disebutkan. Kira-kira kita pilih siapa kalau kita tidak kenal? Pasti pilih yang nampak jelas ganteng itu gitu kan. Nampak jelas ganteng itu, sekalipun setelah itu dia melakukan pelecehan seksual atau apapun. Karena apa? Karena kita hanya ditampakkan lahirnya, khususiyah keistimewaan seorang hamba di sisi Allah itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengenali orang-orang tersebut, maka kita akan mengenal bahwa apa? Yang istimewa, yang khusus, yang sempurna itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekarang kita diberikan pilihan, mau berguru kepada orang yang bisa baca kitab atau yang bisa ngomong sama semut, yang ngomongnya nggak jelas. Oh, yang viral yang bisa ngomong sama semut. Memang anak kita mau kita didik, sekolahkan kepada dia, terus lulus dari pondoknya, anak kita bisa ngomong sama semut, kita bangga begitu? Kan bukan itu yang bisa menyelamatkan kita dari hiruk pikuk kehidupan di dunia ini. Mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir hikmah ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan, wa dhahara bi 'azamatir rububiyyati fi izhari al-ubudiyyati. Dan maha suci dia zat yang menampakkan keagungan ketuhanannya. Fi izhari al-ubudiyyati, dengan menampakkan penghambaan. Jadi kalau kita ingin istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tampakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menampakkan keistimewaan kita di sisi Allah. Oh, ini saya bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama ini.
saya bisa mengerti apa yang akan terjadi setelah ini. Itu bukan sama sekali keistimewaan. Justru Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan ketuhanannya kepada kita ketika kita benar-benar menghamba kepada Allah sebagai seorang hamba. Sholat 5 waktu saja bolong-bolong mau jadi istimewa di mana? Istimewanya di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penglihatannya. Allah akan menjadi tangannya. Allah akan menjadi kakinya. Artinya apa? Mata, tangan dan jasmani dia bergerak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan hawa nafsunya. Bukan keinginan hawa nafsunya. Maka di sini pentingnya sanad silsilah keilmuan. Jadi keilmuan itu harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya bersembunyi di balik nama Rasulullah, di balik nama syariat Islam, tapi yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diajarkan, dituntunkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, saya ini wakil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka santri-santri saya itu boleh saya gauli begitu, seperti yang sekarang. Itu sudah jelas keilmuannya tidak jelas. Tidak jelas. Tidak ada seperti itu di dalam agama Islam. Maka jika ingin mendapatkan keistimewaan dari Allah, jika Allah ingin menampakkan, jika kita ingin Allah menampakkan ketuhanannya pada diri kita, pada kehidupan kita, maka benar-benarlah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bagaimana orang-orang yang ditampakkan oleh Allah karena keistimewaan sedekah, infak dan seterusnya. Mereka akan menceritakan hal-hal istimewa atas ibadah yang dia lakukan itu kan. Oh, saya setelah sedekah begini, oh saya setelah sedekah begini, saya setelah sedekah begini. Demikianlah Allah menampakkan ketika seorang hamba itu tulus melakukan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti Allah akan menampakkan itu. Ya, pasti Allah akan menampakkan itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menampakkan kesempurnaannya pada kekurangan manusia. Pada kekurangan manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Tapi Allah tampakkan kekuasaannya, keagungannya dengan mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul. Sehingga Nabi Muhammad bisa istimewa dengan sifat manusianya. Nah, dengan sifat manusianya. Maka yang diingkari oleh kafir Quraisy ketika itu, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keistimewaan. Keistimewaan apa? Semua keistimewaan dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kita contoh yang disukai oleh umat Islam di Indonesia. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Nah, kita kan suka yang begitu kan? Suka yang seperti itu. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Apa yang dikatakan orang yang tertutup mata hatinya ketika itu? Itu sihir. Kita tunggulah. Orang-orang yang dari jauh itu datang, berdagang itu datang, mereka melihat nggak bulan terbelah. Jangan-jangan kita saja yang dihipnotis, kan begitu. Setelah datang para berdagang beberapa bulan setelah itu, mereka ditanya, kalian melihat bulan terbelah tidak? Terlihat bulan itu terbelah. Itu keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah hamba yang paling sempurna dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan banyak lagi kisah-kisah seperti itu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang Allah juga menganugerahkan hal-hal istimewa seperti itu kepada hambanya setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya itu disebut dengan karomah. Ya. Ketika ada hamba Allah benar-benar menghamba kepada Allah, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, maka itu terjadi. Jangan diingkari. Jangan diingkari. Percaya tidak apa-apa, nggak ada masalah karena bukan nabi. Karena bukan nabi. Dan di sini nampak keistimewaan Nabi Muhammad, kesempurnaan Nabi Muhammad. Tidak semua hamba Allah yang dicintai oleh Allah ketika ditampakkan ketuhanan tersebut dalam kehidupannya atau dalam dirinya, dia mampu menceritakan. Tidak semuanya mampu menceritakan. Terkadang ketika dia larut tenggelam dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mampu menceritakannya. Contohnya siapa? Contohnya Siti Jenar. Siti Jenar ketika ditanya, ada Siti Jenar enggak? Enggak ada, yang ada Allah. Itu dia sedang mabok. Dia sedang mabok. Karena apa? Dia larut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu mengungkapkan. Sehingga dihukum oleh para wali. Ya. Ada kisah serupa, namanya Al-Hallaj. Ya. Al-Hallaj ceritanya sama seperti Siti Jenar. Dia mengatakan, ana anta, subhanaka subhani. Artinya apa? Aku adalah engkau, dan maha suci engkau adalah maha suci aku. Yang bermaksiat kepadamu bermaksiat kepadaku. Itu bagaimana? Itu kita tidak akan bisa memahaminya. Karena apa? Karena dia sedang larut terlena dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau orang mabok itu dia bisa nyetir mobil itu benar? Tidak bisa. Pasti nabrakan dan kecelakaan. Karena apa? Karena dia tidak sadar. Nah, ketika dia tidak sadar bukan berarti dia kafir, bukan. Dia salah secara syariat, iya. Karena apa? Karena yang mendengar orang awam seperti kita. Ditanya, jawabannya benar. Akhirnya kita akan menuhankan dia. Karena apa? Karena salah pengucapan. Maka yang tidak pernah salah dalam pengucapan itu hanya seorang nabi, seorang rasul. Maka orang-orang seperti Siti Jenar tidak boleh diikuti. Orang-orang seperti Al-Hallaj tidak boleh diikuti. Kita ikut yang mana? Yang lurus-lurus saja. Seperti siapa? Seperti Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengajarkan kepada kita, kalau ingin mendapatkan kekhususan dari Allah, benar-benarlah beribadah kepada Allah, menghambalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkataan Al-Hallaj. Maka kemudian Al-Hallaj juga dihukum oleh ulama ketika itu. Dipenggal juga kepalanya. Bahkan ada kisah ketika dipenggal itu kepalanya gelinding, kemudian darahnya itu menulis huruf Allah. Dan darahnya wangi. Coba, siapa yang nggak bingung? Yang seperti ini tidak boleh diikuti. Karena apa? Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Sehingga orang-orang seperti kita tidak boleh mengikuti yang aneh-aneh seperti itu. Yang diikuti adalah yang jelas-jelas. Karena tidak ada satupun nabi, satupun rasul yang dia majdzub atau jazab atau aneh, tidak ada. Satu-satunya nabi yang agak berbeda adalah Nabi Khidir, itu pun tidak ada di 25 nabi. Ya, tidak ada di 25 nabi. Nah, kita kalau masyarakat Indonesia ini sukanya yang aneh-aneh. Sukanya yang aneh-aneh.